Assalamualaikum Kang Dadan. Salam. Baik, Ya, kita akan lanjut ke sesi mentor ya sebagai pembimbing. Kalau tadi sebagai siswa ya, sekarang sebagai mentor dari Bu Teti dengan tim dari SMK 1 Bandung. Waktu dan tempat saya persilahkan, mangga Ibu. terima kasih. Sebentar. Bagaimana? Kelihatan ya? Belum Bu, belum Bu. Nah, sekarang ada. Silakan Bu. Kelihatan? Atau Ya, Ya, lagi baru ya. muncul kan? Ada Bu. Sudah. Silakan. Iya. Iya. Nanti saya langsung ini kan. Oke. Baik. Terima kasih Kang Dadan. Terima kasih juga kepada Kang Jul yang luar biasa berada di program KADM ini. Begitu juga kepada Bu En yang telah memotivasi kita untuk guru kewirausahaan, pembimbing, dan juga untuk anak-anakku yang luar biasa. Mungkin tadi apa yang dipaparkan oleh Nurul, ya dipaparkan oleh Nurul tentunya berbeda dengan apa yang akan saya sampaikan. Kalau saya lebih kepada best practice-nya pembelajaran project based learning atau teaching factory yang ada di SMK 1, khususnya konsentrasi digital marketing. Ya. Latar belakangnya tentunya di sini kompetensi digital marketing itu sangat-sangatlah penting di era transformasi digital. Mengapa sangat penting? Karena kita tahu ya sekarang ini untuk generasi sekarang ini segala sesuatu ada di handphone ya. Terus juga lihat pemasaran offline bagaimana mungkin teman-teman Bapak Ibu kalau lihat bagaimana pasar tradisional yang sekarang ini omsetnya semakin hari semakin menurun. Nah, disinilah transformasi digital atau yang dinamakan ya digital marketing itu sangat penting adanya. Dan ke latar belakangnya adalah kebutuhan SMK pemasaran untuk memiliki keterampilan praktis ya. Dan tentunya di sini bagaimana penerapan project based learning atau TEPA tersebut mendekatkan siswa dengan dunia kerja nyata. Tujuan pembelajarannya tadi bagaimana kita akan mengembangkan keterampilan digital marketing berbasis proyek nyata. Bagaimana kita akan melihat anak-anak itu keterampilan digital marketingnya itu berdasarkan proyek nyata. Terus juga di sini tujuannya tentunya melatih kerjasama tim. Karena di sini bukan perorangan yang maju, tetapi berdasarkan tim, di mana ada pembagian job desk-nya. Job desk-nya di masing-masing siswa itu berbeda-beda. Terus selanjutnya juga bagaimana kita tujuannya mengintegrasikan antara mata pelajaran lain melalui sinkronisasi kurikulum. Jadi bukan mapel produktif saja yang akan kita kolaboratif learning, tetapi mapel-mapel yang lain juga akan kita sinkronisasikan. Dan hasil akhirnya adalah bagaimana menghasilkan produk digital marketing yang dapat dipublikasikan. Nah, inilah sebelum kita mau mulai kerjasama dengan PT Klorin, di sana ada Kang Jul, kita sudah MOU, kita MOU dengan PT Klorin sebagai kelas binaan industri. Tadinya memang di awal ya tahun 2024 itu saya masih mikir-mikir karena saya TEPA kelas retail saja. Ternyata TEPA digital marketing itu untuk menjawab tantangan sekarang. Jadi ya udah saya ngobrol lagi dengan Kang Hardi dari Klorin. Oke, kita harus kerjasama. Alhamdulillah PT Klorin itu sangat-sangat welcome sekali ya. Dan akhirnya kita melakukan ada MOU, ada kelas binaan industri. Konsep best practice yang kita lakukan di sini ada model pembelajarannya adalah project based learning, dan kalau itunya adalah TEFA, teaching factory-nya ya. Teaching project-nya di sini kenapa kita inikan TEFA? Karena proses produksi yang ada di industri itu sampai ke kita. Ya di sini industrinya adalah kita menggunakan PT Klorin. Bentuk kegiatannya adalah proyek digital marketing
yaitu diantaranya ada live streaming, content creation, content creatornya, sosial media, maupun ada analisis data. Hasilnya tentunya adalah produk digital sama laporan project. Ini konsepnya. Nah, di sini menarik sekali yang berbeda dan SMK 1 mungkin dengan SMK yang lain, kita ada integrasi kurikulum, sinkronisasi mata pelajaran. Kita tidak menganggap bahwa ini adalah mapel produktif saja, tapi saya melibatkan collaborator learning dengan pengajar-pengajar yang lain, yaitu mereka guru-guru umum yang mengajar di konsentrasi digital marketing. Contohnya, misalnya bahasa Indonesia, bagaimana nanti guru bahasa Indonesia akan memberikan copywriting-nya, kemudian untuk matematika cara membaca analisis datanya seperti apa, terus misalnya bahasa Indonesia bagaimana membuat kalau bahasa Inggris misalnya konten bilingualnya bagaimana menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin juga nanti kita lihat ada juga pelajaran-pelajaran yang lain. Artinya di sini yang berbeda mungkin untuk SMK 1 itu dia kolaborasi antara mapel produktif dengan mapel umum. Kenapa itu harus perlu kolaboratif? Supaya tidak ada kecemburuan, supaya juga tidak ada saling sangka satu sama lain. Kita bareng-bareng kerjasama gitu. Jadi kalau siswanya lagi praktek 9 orang, nanti guru umum kehilangan, dia tidak akan merasa kehilangan karena dia juga terlibat di dalamnya. Nah, ini kita sinkronisasi mapel produktif dengan mapel umum. Di sini ada Kang Julnya, ada Kang Hardi, ada Teh Hanifah ya. Ini didampingi langsung dari Klorin. Kita duduk di sana, duduk bersama, baik itu mapel produktif, mapel umum, misalnya PPKN siapa ya yang di kelas 11 itu bahasa Indonesianya siapa, sejarahnya siapa, agamanya siapa, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Kita duduk bersama, kita tentukan tujuan pembelajaran di masing-masing mapel itu yang mendukung kepada program kita, kepada kegiatan kita, yaitu tentang live streamingnya. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang bakal nyambung dengan live streaming yang kita adakan. Contohnya dalam PJOK, kalau dalam live streaming misalnya kan di sini apa sih tujuan pembelajaran harus masuk? Contohnya meningkatkan kualitas kebugaran jasmani. Minimal 2 jam anak-anak itu live streaming. Bagaimana caranya mereka meningkatkan kualitas kebugaran jasmani? Guru PJOK itu akan memberikan trik dan tipsnya bagaimana mereka akan tetap segar kualitasnya, bugar juga jasmaninya pada saat dia live streaming. Kemudian juga bagaimana membentuk pola hidup sehat dan bugar serta memahami pentingnya makanan bergizi. Bagaimana bahasa Indonesia tadi sudah saya katakan, bahasa Indonesia itu misalnya membuat copywriting atau penggunaan kalimat persuasif, bagaimana mempromosikan dalam sosial media. Jadi semua tujuan pembelajarannya, tidak semua tujuan pembelajaran bisa masuk ke dalam live streaming, tapi ada beberapa tujuan pembelajaran yang masuk saja. Jadi di sini juga teman-teman dari mapel umum itu saya arahkan yang kira-kira masuk tujuan pembelajarannya mana saja. Baru mereka sudah oh iya, ini aja materi-materinya, mungkin itu ya. Kemudian dilanjutkan lagi PPKN juga di sini bagaimana menerapkan gotong royong, membangun tim dan pengelolaan kerjasama. Kebetulan di kita itu kan membentuk tim. Nah ini cocok sekali dengan PKN, membangun tim dan mengelola kerjasama untuk bersama-sama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan PAI ada bagaimana kita menyajikan paparan tentang makna dan dalil prinsip praktek ekonomi dalam Islam. Itu juga di bagaimana mereka mempromosikan live streaming itu, mengatakan yang sebenar-benarnya tentang produk, jangan menutupi. Karena pengen laku nih jualannya, dia menutupi. Kan sesuai dengan praktek ekonomi dalam Islam itu dosa ya, itu bohong gitu. Jadi kita harus benar-benar jujur dalam mereview barang ataupun barang yang mau kita promosikan. Sejarah, nah mungkin sejarah juga sama di sini, bagaimana memahami manfaat suatu produk ya, sesuatu produk sesuai perkembangan zaman. Jadi kalau dulu misalnya perkembangan zaman itu untuk memutihkan wajah itu misalnya menggunakan
Kelly atau apa ya produknya, kok sekarang sudah berubah karena kita kebetulan akunnya itu beauty kosmetik. Untuk sekarang apalagi bagaimana untuk wajah glowing. Nah, ini juga dilihat dari sejarah tujuan pembelajarannya seperti itu ya, salah satunya. Nah, yang menarik sekali tentunya dalam best practice sekali ini ya untuk PJBL atau TEVA, adanya pendampingan oleh industri, di mana di sini dalam melaksanakan proyek ini Kang Jul bersama timnya dan guru-guru mapel produktif dan juga mungkin guru-guru umum sama siswa semua didampingi oleh industri, sehingga kita semakin semakin percaya diri. Oh, udah ada di industri. Bagaimana mereka memberikan materi-materi yang terupdate saat ini. Materi-materi yang misalnya dari buku pelajaran nggak ada, tapi yang terupdate saat ini, karena yang namanya teknologi itu kan berkembang terus berkembang. Dan Kang Jul sama Teh Hanifa itu siap memberikan itu. Itu yang menariknya ya, adanya pendampingan oleh industri. Selanjutnya, nah alur pelaksanaan PJBL-nya seperti apa? Yang namanya PJBL berarti di sini adalah model pembelajaran berdasarkan produk atau jasa. Kebetulan di sini ada 6 tahapan, ada perencanaan. Perencanaan yang kita lakukan adalah bagaimana kita pembagian tim. Katakanlah satu kelas itu 36 orang. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu 9 orang. Berikan job desk-nya. Apa saja sih job desk dari masing-masing anak tersebut. Baru setelah itu, setelah kita bagi tim, job desk-nya, baru ke eksplorasi. Eksplorasi itu bagaimana kita riset produk dan target pasar. Produk yang akan kita jual itu misalnya karena kecantikan, bagaimana riset produk tersebut di kalangan masyarakat, siapa yang memakainya, siapa target pasarnya. Baru yang ketiga adalah produksi. Bagaimana kita pembuatan konten digital, baik berupa foto, video, dan lain-lain. Kemudian untuk publikasinya juga sama, pengelolaan sosial medianya seperti apa, live streamingnya bagaimana, kemudian juga promosi digitalnya harus seperti apa. Dan yang kelima adalah evaluasi, bagaimana analisis data digital marketing. Ini biasanya pendampingan yang dilakukan oleh industri, dia akan mendampingi bagaimana dibacanya analisis data digital marketing kita, ya. Baru nanti yang keenam adalah laporan, penyusunan laporan proyek yang kita jalani, dan akhirnya refleksi. Dalam proyek ini ya perlu saya ingatkan, anak-anak tidak usah memproduksi barang ya, karena kita memang bukan sekolah tata boga gitu ya, tapi mereka melainkan menggunakan sistem affiliate marketing untuk penggunaan produk. Jadi cukup affiliate marketing saja ya. Nah, ini kerangka berpikir PJBL digital, marketing affiliate sistemnya, mulai dari input, proses, output sampai outcome. Inputnya tentunya siswa. Terus kurikulum terpadu, kurikulum yang sudah sinkronisasi tadi antara guru mapel produktif dengan mapel umum. Kemudian produk affiliate-nya apa? Misalnya kecantikan, kita ada kecantikan ya. Kemudian fasilitasnya apa? Kemudian ada proses PJBL yang tadi, bagaimana alurnya dari perencanaan sampai yang terakhir adalah kepada evaluasi. Outputnya tentunya apa yang dihasilkan adalah konten digital, akun sosial media itu ada, kemudian laporan proyek. Laporan proyek itu per tim, per grup. Outcome-nya yang dihasilkan adalah skill digital marketing anak itu meningkat. Budaya kerjanya juga meningkat. Kesiapan kerja dan jiwa wirausahanya juga secara perlahan itu akan tumbuh berkembang. Ya, karena di sini anak-anak harus berada dalam sebuah tim, dia punya job desk-nya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ini pembagian tim dan jadwal yang tadi ya di perencanaan. Nah, untuk penanggung jawabnya tentunya saya sebagai ketua program. Terus untuk penanggung jawab kelas binaan industri ini ada Bu Esti dan Pak Yogi, karena mereka yang akan ngajar ke kelas konsentrasi digital marketing. Yang menariknya di sini ada supervisor. Supervisor itu adalah membimbing anak-anak pada saat live streaming.
Nah, untuk supervisor itu guru mapel produktif saya gabungkan dengan guru umum. Contohnya Bu Yuli itu guru produktif, dengan Bu Anis guru sejarah. Kemudian nanti dia membimbing tim satu. Tim satu ini kita bagi menjadi satu tim itu ada 9 orang. Nah, untuk memilih dia menjadi project manager, menjadi host live, menjadi apapun, itu adalah kewenangan dari guru mapel produktif ya. Di sini dia tahu karakter anak. Oh iya, yang cocok jadi project manager siapa? Dan anak-anak juga dilibatkan di sini. Oh ya, anak ini bagus nih jadi host live-nya. Sehingga 9 orang itu terbagi-bagi punya job desk-nya masing-masing tadi yang sudah saya sampaikan. Project manajernya siapa, host live-nya siapa, kameranya juga siapa, operator live-nya siapa, kameramen konten siapa, talent-nya juga siapa, desain and copywriting-nya juga siapa, juga ada admin sosial media dan admin marketplace. Ini penting sekali teman-teman, Bapak Ibu, dengan job desk yang ada, mereka itu akan maksimal gitu terhadap pekerjaannya, tanggung jawabnya. Walaupun nanti mungkin capek atau apa, bisa saja nanti job desk ini berubah-ubah. Oh sekarang saya mau nyoba nih menjadi host live, ya silahkan saja, asal ada di sini kerjasama antara masing-masing siswa tersebut. Tentu di sini ada arahan, bimbingan, motivasi dari para supervisor. Sebenarnya dengan mengajak kita ada guru umum masuk ke sini, mereka itu tambah semangat Bapak Ibu, semangat menjadi supervisor. Oh begini ya live streaming. Mungkin kalau kita bayangkan ketika kita melihat orang yang live streaming, itu kayaknya, oh gitu ya jualannya, oh seperti itu, hostnya kayak gini, apa kameramen, kadang-kadang fotonya juga kurang jelas, kurang bagus. Ternyata di balik itu ada orang-orang yang akan mendukung dia untuk live streaming. Saya luar biasa dapat pengalaman baru yang benar-benar luar biasa itu dari Klorin. Karena kalau saya lihat TEVA atau PJBL dari sekolah-sekolah yang lain, TEVA kalau dulu itu tidak berkelompok seperti ini. Ini yang membedakan. Sehingga benar-benar hasilnya dapat gitu ya. Lanjut lagi kepada, nah ini. Di sini ada job desk karena satu kelas itu 36, kita bagi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada yang project manager tadi, host live-nya, ada kamera, ada operator, ada copywriting, juga ada admin marketplace maupun admin sosial media. Ada untuk membuat talent-nya juga ada. Nah, rincian tugas dan tanggung jawabnya. Yang harus diperhatikan bahwa ketika siswa sudah dibagi kelompok, mereka juga harus paham. Ketika saya menjadi project manager, saya harus memahami penuh job desk saya sebagai project manager. Nanti bagian supervisor dibimbing juga oleh pendamping dari industri, dari Kang Jul, mereka mengetahui, oh project manager itu pekerjaannya apa. Setiap anggota harus wajib memahami dan bertanggung jawab. Ya, kemudian kita melaksanakan sesuai job desk. Kalau dilakukan itu terjadi spesialisasi. Jadi dia akan dia akan tanggung jawab kepada tugasnya. Jangan hamil. Kemudian juga nanti ada kolaborasi, bekerja sama antar lintas peran, boleh saja. Dan hasil akhirnya bagaimana caranya membuat laporan, mendokumentasikan hasil kerja individu sebagai bahan evaluasi. Nah, target pencapaian sesuai KPI industri, karena Klorin juga menargetkan kira-kira host live itu misalnya minimal 2 jam per hari. Itu yang harus dilakukan. Makanya saya tadi membawa guru-guru olahraga, guru umum masuk ke sininya ya. Kemudian terjadi closing 3 transaksi dan trafiknya adalah 10-50 menonton live streaming tadi. Konten creator juga sama, total konten itu 11 konten ada di story IG. 1 video atau foto jadwal live, 1 video atau foto jadwal live selanjutnya. Rilisnya di IG itu ada 1 entertain, 2 produk knowledge-nya dan sebagainya. Ada 6 page summit dan marketplace. Begitu juga admin marketplace, sosial media, posting semua yang harus diposting, analisis datanya, kontennya, plannernya,
Kemudian begitu juga untuk marketplace sama saja. Nah, kegiatan produksi konten digital di sini dan SOP pelaksanaannya. Nah, SOP praktek siswa penggunaan laboratorium. Alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu semua, kita punya lab-nya. Menurut saya memang lab-nya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini juga atas dukungan dari Klorin memberikan semangat. Kira-kira konten itu apa sih untuk live streaming itu studionya harus kayak gini. Kalau seperti ini kan enak gitu, anak-anak pada saat dia live streaming. Nah, tentunya di sini mereka harus menjaga nih laboratorium studio itu dengan benar-benar aman, efisien, dan profesional bagi mereka saja yang mau live streaming. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke lab tadi. Jadi SOP ini termasuk di dalamnya ada peralatan HP, kamera, kemudian mikrofon, ada lighting, komputer, dan juga aksesoris lainnya, alat display produk. Nah, tentunya di sini pastikan jadwal penggunaan studio. Biasanya kita diinikan tim 1 misalnya dari tanggal 1 minggu aja. Tim 1 dari tanggal 2 sampai tanggal 6 misalnya. Nanti dilanjutkan tim 2 dan begitu seterusnya. Nah, alhamdulillah untuk pengelolaan bisnis digital, alhamdulillah SMK 1 itu karena diarahkannya waktu itu kepada kosmetik, kenapa kosmetik? Karena kosmetik itu lagi booming ya, lagi orang tuh suka sekali, tidak hanya wanita, remaja, atau ibu-ibu, emak-emak, dan sebagainya. Mereka suka sekali yang namanya wanita itu, bagaimana mereka berdandan, ingin cantik, bagaimana glowing, dan sebagainya ya. Alhamdulillah kita sudah punya Kahiji Beauty, ini untuk TikToknya. Karena kenapa ada di TikToknya? Karena kan TikTok ini sekarang benar-benar menjamur ya. Kita gunakan untuk live streamingnya. Dan alhamdulillah itu terjadi di bulan Februari kita buat. Alhamdulillah juga pengikutnya sudah banyak ya. Dan postingan juga sudah ada. Ini waktu itu ya lebih dari 51 post. Followernya juga 562. Nah, ini tentunya perjuangan berat karena di awal juga sebenarnya kalau ingin menaikkan follower tuh bisa saja, tapi kita bermainnya secara murni saja. Bagaimana pengikut-pengikut kita menyukai ini. Nah, ini pendampingan oleh guru dan supervisor. Di sini ada guru produktif, ada guru umumnya. Bagaimana kita men-support, memotivasi mereka sehingga mungkin mereka itu capek dan sebagainya. Kalau ada supervisornya, ada kita dalam di sana memberikan motivasi, akhirnya motivasinya bangkit kembali. Karena itu perlu sekali memotivasi supaya mereka itu benar-benar keberadaannya itu diakui oleh kita dan benar-benar mereka itu nanti akan menimbulkan ide-ide kreatif yang ada di mereka. Nah, kegiatan live streamingnya seperti ini, teman-teman. Mereka mungkin berpikir, kenapa sih tidak pakai baju seragam? Ada aturannya, kita sudah ngobrol dengan PT Klorin, usahakan mereka itu memang membawa pakaian dari rumah, menggunakan pakaian bebas, tidak menggunakan pakaian seragam. Nanti kena ban dari TikTok ataupun yang lainnya. Ini foto produk bagaimana mereka, jadi mereka dengan didampingi oleh PT Klorin, bagaimana dia memproduksi konten digital, bagaimana memotret foto produk, ya, tentu terus bagaimana bikin konten video ini, mereka itu luar biasa, bagaimana juga mendesain pada sosial media. Ini benar-benar pembelajaran buat mereka sehingga kalau hal ini dilakukan tentunya untuk next masa yang akan datang mereka pada saat keluar itu jurusan ini banyak yang diminati ya, banyak orang yang nunggu karena mereka sudah terbiasa. Nah, ini lagi ini. Nah, ini mereka pada saat live streaming boleh menggunakan aksesoris dan lain sebagainya. Ya.
Jadi ini pada saat mereka sedang live streaming ya. Jadi budaya kerja live streamingnya menyiapkan produk, alat, kamera, mic, lighting, dan jaringan internet tentunya ya. Terus juga menjaga bahasa tubuh, ekspresi, dan sikap sopan. Dan yang terpenting adalah kerjasama tim yang tadi, yang 9 orang itu, host, admin, dan teknisi bekerja secara kompak. Menyampaikan informasi produk itu dengan jelas dan menarik, sehingga orang lain mau membeli produk kita. Kita juga mengecek jumlah penonton, komentarnya, like, share, dan penjualan kita. Baru setelah itu mendokumentasikan hasil sebagai laporan proyek. Nah, ini produksi kontennya. Meliputi konten edukasi, hiburan, interaksi, dan inspirasi. Salah satunya seperti ini ya. 100.000 sebenarnya. Nah, itu ya membeli produk. Ada hiburannya ya. Nah, ini mereka membuat konten juga. Jadi dari grup itu masing-masing punya job desk-nya kan. Jadi dia tahu bagaimana cara membuat ini. Dan yang ini adalah membuat laporan. Jadi siswa sendiri bisa membuat laporan hasil kerja mereka, dimulai dengan ketercapaian target, analisis data, evaluasi kendala yang dihadapi, dan dokumentasi. Tentunya ini tidak luput dari pendampingan dari PT Klorin. Alhamdulillah anak-anak mereka sudah bisa bikin laporannya ya. Tentunya didampingi oleh supervisor sama guru mapel produktif juga. Nah, yang menariknya juga setiap bulan ini supervisor menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi proyek. Jadi kalau misalnya tim 1, bagaimana laporannya? Ini juga sudah kerjasama dengan anak-anak ya. Tim 2 bagaimana? Tim 3 bagaimana? Bagaimana evaluasi proyek? Berapa yang mereka peroleh pada saat minggu ini? Kenapa sekarang penontonnya menurun dan lain sebagainya, itu dilaporkan. Tentunya di sini didampingi oleh pihak Klorin, yaitu yang selalu setia mendampingi itu adalah Kang Jul dan Teh Hanifah ya. Hasil dan dampaknya, produk digital marketing siswa berupa hasilnya adalah produk digital marketing siswa, akun Instagramnya, TikTok, marketplace, live streaming. Keterampilan siswa tentu meningkat sekali ya. Mereka itu lebih meningkat dibandingkan pembelajaran secara teori. Kalau secara praktek dia akan meningkat secara bikin kontennya, teamworknya, digital analitiknya juga lebih meningkat. Siswa lebih siap. Kalau sudah seperti ini, maka siswa akan lebih siap menghadapi dunia kerja digital marketing, dan juga terbangun budaya kerja kolaboratif. Jadi budaya kerjanya itu tidak sendiri, tapi bagaimana budayanya itu bersama-sama yang lainnya. Oke, nah ini hasil proyeknya. Bagaimana mereka membuat konten sudah 885, membangun tim digital yang solid, membuat 5 platform digital, IG, Tokped, web, dan sebagainya. Juga menguasai berbagai strategi digital. Progres yang menjanjikan dengan tentunya di sini 3.450.300 rupiah. Ini GMP-nya untuk sampai bulan Mei ya. Dan ini karena affiliate ya, kita dapat komisi dari itu 3.450.300 itu 286.600. Alhamdulillah kita juga dapat saweran karena lagi di TikTok banyak yang nyawer dari guru-guru atau siapapun yang masuk ke dalam TikToknya anak-anak tadi Kahiji Beauty. Alhamdulillah saldonya sudah $25, $25.18. Perkiraan rewardnya itu $2.11 ya. Nah ini untuk penilaiannya bagaimana? Jadi ada aspek penilaian individu, ada aspek penilaian tim, baru kepada bobot. Aspek penilaian individu dia dinilai dari pemahaman job desk-nya. Ketika dia menjadi host, atau jadi project manager, dia paham betul nggak tentang job desk-nya? Bagaimana pelaksanaan tugasnya?
bagaimana dia kolaborasi dengan tim-tim yang lainnya, dengan bagian-bagian yang lainnya, disiplin dan tanggung jawabnya. Dan yang lebih utama lagi adalah sikapnya dia bagaimana, etikanya dia. Itu aspek penilaian individu. Kalau aspek penilaian tim itu ada dari perencanaan, kreativitas kontennya seperti apa, hasil pengelolaan, live streamingnya, produk digital maupun laporan proyek. Sehingga kalau kita bobotkan, individu itu 50%, aspek penilaian tim itu 40%, sikap atau etika itu 10%. Ya, kesimpulannya, melalui dengan best practice pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini, siswa mampu belajar secara aktif. Ya, karena aktif di sini siswa sudah tahu job desk saya apa. Dia akan mencari, kalau dia paham betul dengan job desk-nya. Ada kolaboratif dan konseptual melalui proyek nyata. Dengan pembagian tim dan job desk yang jelas, siswa tidak hanya tadi mengasah keterampilan teknis seperti bagaimana dia mengasah pembuatan konten, pengelolaan media sosial, dan live streaming, tetapi yang menarik juga adalah dia bisa membangun budaya kerja profesional, disiplin, serta komunikasi efektif. Integrasi lintas mata pelajaran umum, mata pelajaran produktif membuat pembelajaran tentunya akan lebih bermakna dan relevan dengan dunia kerja. Hasilnya, siswa lebih siap menghadapi tantangan industri secara kreatif, etis, dan berdaya saing. Itu ya, jadi pembelajaran pendekatan mendalamnya sudah dapat nih kalau kita menggunakan pembelajaran Project Based Learning ya, yang sekarang ini kan bagaimana pembelajaran mendalam itu sudah masuk di dalamnya karena ada pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Iya, mungkin itu saja best practice dari SMK 1 Project Based Learning dengan didampingi kelas binaan industri PT Klorin Digital Media. Terima kasih. Sami-sami Bu Teti, luar biasa pemaparannya, mantap. Kita kasih aplaus buat Bu Teti, ini luar biasa. Iya Kang Dadan, sami-sami. Mantap Bu, ini sudah sangat mantap sampai dengan penilaian, kerangka mulai terbayang nih. Bapak Ibu sekolahnya yang pengen TEPA-nya berjalan, boleh tuh kontak Kang Jo, Kang Hardi, biar di copy paste ya Bu Teti ya, lebih banyak nanti Bu Ani yang bisa seperti itu. Iya silahkan, mangga, boleh. Yang mau ditanyakan atau bagaimana, silahkan Kang Dadan. Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya mau menyapa dulu Bu Ane. Bu Ane hadir Bu. Pak Dadan, punten saya nggak ini. Nggak apa-apa Bu, boleh Bu. Sedikit dulu sebelum ke pertanyaan. Apresiasi SMK 1 ya, boleh ya. Silakan Bu. Ya, Bu Teti, selamat. Ya, Bu Ane. Punten ini saya nggak buka ini ya, nggak apa-apa Bu. Iya nggak apa-apa Bu Ane. Ya, gini Bu, apresiasi yang luar biasa buat Bu Teti. Iya, ini juga tim Bu. Iya, ini saya apresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan ya. Ini mungkin semacam saran, nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Ibu kan punya juga multimedia kalau nggak salah ya di situ ya. Iya, kenapa Bu? Ada multimedia nggak? Oh, nggak ada Bu, nggak ada multimedia. Oke, nggak apa-apa. Kita bismen. Ya, makasih. Apresiasi buat Ibu untuk TEPA terkait dengan PJBL kolaborasi antar guru. Saya setuju Bu. Saya tidak tahu apakah sekarang berubah atau tidak, tapi saya adalah guru bahasa Inggris Bu Teti. Apa ya Bu Teti, saya guru bahasa Inggris gitu. Nah, salah satu kolaborasinya adalah ketika anak, katakanlah, kita kan tidak bisa affiliate itu hanya untuk Indonesia ya, suatu saat juga harus pakai bahasa Inggris. Jadi memang kolaborasi antar mata pelajaran, baik itu mata pelajaran bahasa Inggris, kadang-kadang kita juga perlu ya dengan matematik, karena matematikanya harus sesuai dengan kompetensi keahlian gitu ya. Ini apresiasi yang luar biasa buat Bu Tetik dan teman-teman. Betul Bu, harus dikembangkan itu namanya PJBL terkait dengan TEPA dan sebagainya. Karena TEPA itu sebenarnya kolaborasi antar tidak hanya produktif tetapi juga guru-guru yang lain ya. Jadi sekali lagi apresiasi buat teman-teman di SMK 1.
silahkan sebetulnya, ini saya sambil chatting nih sama Bu Ani. Kalau nanti Ibu, sebetulnya namanya TEVA itu, dulu saya buat konsep ya Bu ya, TEVA itu tidak hanya antar kompetensi dalam satu sekolah, tapi tapi bisa antar sekolah Bu. Ibu kalau mau kembangkan vision, ketika beberapa tahun yang lalu saya kembangkan vision Bu di SMK 9, itu produknya juga sangat luar biasa. Nanti bisa ambil produknya dari SMK 9, jadi kolaborasi antara SMK 1, SMK 9. Kalau Ibu tahu sebetulnya dulu konsep vokasinya zamannya dulu yang masih sekarang berkembang di Solo itu adalah, di Solo itu SMK Mikel itu menghasilkan baut-baut kecil, tapi nanti diserahkan ke SMK yang lain untuk dibuatkan katakanlah spare part dari suatu ini. Jadi artinya Ibu Bapak, selamat buat teman-teman, ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Ibu Bapak, kita harus, kalau dulu saya memang kolaborasinya karena belum ada TikTok Bu, jadi cuman kolaborasi antar mata pelajaran, lalu kita buatkan modulnya gitu ya, lalu dijual, dipamerkan, tapi pamernya hanya berupa waktu itu kita pakai Instagram dan sebagainya. Tapi kan sekarang sudah sangat berkembang. Saya lihat juga, saya kemarin baca, buat ini sekalian juga mungkin semangat buat teman-teman yang lain. Saya baca namanya Kadir, ingat nggak pelawak Kadir, Jagoyo Kadir itu ya Bu Teti? Usia 73 tahun tapi dia masih menjadi afiliator. Artinya teman-teman guru, anak-anak harus tetap semangat ya. Ini kesempatan yang luar biasa sekali menjadi afiliator. Mudah-mudahan akan ada lagi Kang Hardi, mungkin ada lagi best practice yang lainnya yang bisa jadi menginspirasi, karena kita perlu inspirator ya, kita perlu ada sekolah-sekolah yang menginspirasi mungkin dengan antar kompetensi keahlian ya. Jadi ada yang lebih bisa juga antar kompetensi keahlian. Itu saja mungkin Pak Dadan. Sekali lagi tetap semangat, tolong ajak di siswa-siswanya ya Bu, Bapak Ibu, Ibu Bapak guru dan siswa juga, tolong berikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada siswa untuk ikut kegiatan ini. Karena kegiatan ini sebenarnya kita jangan ini Bu, pengalaman saya mengajar dan menjadi kepala sekolah dengan mengikut sertakan siswa dalam kegiatan, kadang-kadang kita apa bisa ya, siswa saya kan lagi PKL, siswa saya sedang ini. Berilah kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan, karena saya rasa ini Klorin sudah sangat luar biasa kolaborasinya, jadi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Klorin. Dan satu lagi sebetulnya yang kayak gini itu juga ITB juga bikin ya Pak Dadan ya, itu juga bikin produk menganalisis data itu antar kompetensi kalian. Ketika kami diskusi dengan ITB, awal diskusi itu saya dengan Karisa, saya bilang ya udah saya setuju Karisa, gak apa-apa. Jadi silahkan ya Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, tetap berkolaborasi, silahkan dimanfaatkan ya kegiatan seperti ini untuk kita terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ani. Luar biasa ya Bu Teti ya. Bu Ani. Ya. Terima kasih Bu Ani. Ya, silakan. Ini ada yang bertanya Kang Dadan? Ya Pak Bu Teti, sebelum bertanya 1, 2, 3, saya mau jawab dulu yang di kolom chat dari PGRI Subang. Ya. Bagaimana cara mengawali dengan industri? Bu Teti, dulunya kumaha tah? Kopi? Ya. Nah, Bu. Tentunya untuk mengawali dengan industri, pertama sekali ini Kang Jo sudah ketawa-ketawa. Ya memang ini agak alot ya waktu itu 2024 memotivasi kepada kami, kepada saya, kepada teman-teman. Ya udah dibiar itu kita ngobrol. Kayaknya Bu Teti harus membuat satu cara nih supaya ada PJBL atau TEPA lah di sekolah. Ya, saya tapi pengennya berbeda dengan sekolah lain. Apa yang berbeda? Pengennya mengerangkul guru-guru umum juga. Oh ya udah. Nah, itu tugasnya dari sekolah. Kita mengadakan rapat, ngobrol dengan guru-guru. Akhirnya klik, saya langsung WA terus ke Kang Hardi. Kira-kira harus seperti apa? Peralatannya bagaimana? Jadi terus menjadi pemikiran, memang bikin proposal dan lain-lain teman-teman.
Jadi tentunya itu proses yang pertama harus kita lakukan adalah kekompakan yang ada di jurusan dulu, di jurusan pemasaran. Kalau sudah kompak, sudah apa, baru nanti ngobrol dengan yang dari admin AE ini, dari klorin, dari bisa ke Kang Hardi, ke Kang Jul dan sebagainya. Ownernya ke Kang Hardi ya, nanti bisa WA dan sebagainya. Nanti Kang Jul nanti bisa mengarahkan. Jadi harus kompak dulu dari jurusannya, Kang Dadan. Kalau nggak kompak, kayaknya nggak itu ya. Kita kebetulan alhamdulillah tim kami, saya bisa ngobrol seperti ini karena tim SMK 1 untuk pemasaran SPW-nya luar biasa kan. Ada Bu Ani di dalamnya, ada Bu Esti, ada Pak Yogi, semuanya kompak, semuanya. Ada Bu Heni, ada Bu Ambar, semuanya kompak. Jadi semuanya tahu job desk-nya bagaimana dan lain sebagainya. Tinggal nanti rapat lagi begitu seterusnya sampai kita mendapatkan MOU lah, setelah sinkronisasi ada MOU dan sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Teti, luar biasa ya. Iya. Baik, kita ke dua penanya berikutnya dari BDPB Bu Rahmi ya. Oh iya, saya kenal Bu Rahmi. Kenal Bu Rahmi, Bu. Mangga silakan lanjut, Bu. Kenal sekali dah Pak Bu Rahmi. Nanti Zoom ya Bu Rahmi, jangan lupa nanti malam kita Zoom. Salah dulu, ini anak-anak saya Bu, salah satu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudin dari kelas pemasaran 2. Saya ingin bertanya tentang kalau hambatan yang ada di Despres ini apa aja, terus cara penyelesaiannya gimana? Hambatannya Ibu katanya. Ini Terima ada kasih. Nah, Bu Teti, ada hambatannya nggak? Oh jelas, pasti ada hambatannya ya Neng ya. Hambatan pasti ada di setiap program, setiap kegiatan itu ada hambatannya. Hambatannya kadang-kadang kita untuk menyatukan pemikiran dari satu orang ke satu orang itu agak susah. Di sini perlu penanganan face to face, bagaimana kita ngobrol dengan teman-teman guru-guru ya. Terus untuk hambatan siswa, hambatan siswa mungkin saya tanya ke siswanya, kebetulan ada ya Bu Ani ya. Hambatan siswanya ya, kalau hambatan guru-guru kan seperti ini bagian ibu. Sekarang hambatan siswa nih dengan timnya yang 9 orang. Di sini ada nggak siswanya? Siswa saya SMK 1 Bandung. Ya, ada nih yang sudah. Oh, ini Bu Ani akan menjawab. Di Mana mana? reset boleh biar ke atas. Ya biar jelas. Silakan Bu Ani. Ya, kebetulan anak-anaknya sedang ada kegiatan yang kelas 12 Kang Dadan ini, dan yang bergabung dengan saya ada di depan, ada di samping, ada di belakang. Ini adalah kelas 11. Jadi hambatan yang kemarin itu tentunya yang pertama adalah dari ini pembagian job desk ya. Jadi pembagian job desk itu terkadang karena sendiri-sendiri gitu. Nah, hambatannya adalah mereka kadang kurang memahami, tapi kan ada teman-teman pendamping, lalu ada supervisor ya, dan pastinya ada mitra industri yang siap mendampingi itu. Lalu yang kedua, misalnya memunculkan ide-ide atau misalnya konten apa lagi nih yang harus dimunculkan gitu ya. Tentunya konten-konten itu kan bagaimanapun misalnya itu hiburan atau misalnya konten itu hanya sekedar memperkenalkan produk, kan tetap harus ada nilai-nilai edukasi. Nah, kadang-kadang teman-teman kayak stuck gitu ya, aduh nih bikin apa lagi ya gitu. Tapi semua itu alhamdulillah bisa tertangani karena ada Bapak Ibu guru yang mendampingi, ada teman-teman dari industri, ada timnya Kang Zulfikar ya yang selalu siap buat kita repotin ya, kita bertanya gitu, kita konsultasi yang bagusnya seperti apa gitu. Nah, akhirnya jadilah tuh ide-ide kreatif mereka muncul, karena sebenarnya buat saya ya Bu Ana, Kang Dadan, anak-anak itu ternyata lebih hebat daripada Bapak Ibu gurunya. Kalau soal bikin konten itu mereka kadang out of the box banget gitu ya, di luar ekspektasi kita, tapi tetap kita
memfasilitasi mereka atau kita masih membuat mereka bahwa konten-konten itu berada dalam jalur edukatif gitu. Jadi tidak meluput dari ya mereka bagaimanapun juga kita kan kondisinya ada di lingkungan sekolah ya. Seperti itu kayaknya Pak Dadan untuk hambatan di siswa. Ya, terima kasih Bu Hani, Bu Teti. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya, sebelum nanti akan disimpulkan selama 30 menit oleh Kang Jul dari SMK 1 Bogor. Silakan Bogor. Bogor boleh silakan langsung. Silakan SMK Negeri 1 Bogor, silakan. SMK Negeri 1 Bogor silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ansa Nur Fitriani dari 11 pemasaran dari SMK Negeri 1 Bogor. Izin bertanya. Di sekolah kami itu sudah membuat kelompok sebanyak satu kelompok itu sebanyak 5 orang Ibu, namun dari pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi job desk-nya itu ada sebanyak 8. Jadi dari job desk tersebut kami melakukan double job, apakah itu efisien atau kami harus menambahkan anggota dalam kelompok kami sebanyak 8 orang? Terima kasih. Silakan Bu Teti langsung. Iya, terima kasih tadi karena di KEDM ini satu kelompok 6 orang ya. Nanti bisa disesuaikan aja. Waktu saya bikin di sini di PJBL ini satu kelompok 9 orang. Nanti bisa disesuaikan saja, Neng ya. Nanti kita bisa sesuaikan untuk 6 orang. Yang penting di situ harus ada project manajernya. Siapa yang jadi ketuanya, yang bisa pantas jadi pemimpin, ya yang nanti akan memotivasi teman-temannya. Terus yang hostnya siapa, kameramennya siapa. Kemudian mungkin nanti karena 6, yang 9 itu nanti dipecah bisa menjadi 6 orang ya. Nah, bisa menjadi 6 orang. Nanti tentunya harus ada guru pembimbingnya. Tidak bisa kalian ini tentu ada guru pembimbing atau supervisornya. Ya, kalau kami selain guru pembimbing atau supervisornya, tentunya kami didampingi langsung oleh Kang Jul. Ini yang tadi kata Bu Ani selalu direpotkan terus. Kang Jul minta, aduh terima kasih Kang Jul, bagaimana curhat dan sebagainya anak-anak. Sehingga Kang Jul juga tahu karakter anak-anak. Oh yang ini nih udah bener cocok nih jadi project manager gitu. Jadi dari kalau KEDM ini 6 orang, nanti dipilih aja oleh kalian siapa yang cocok jadi project manajernya, siapa yang jadi hostnya dan sebagainya. Ada tadi panduannya yang di saya itu ya. Kemudian siapa yang nanti bikin admin marketplace, berarti admin marketplace campur dengan admin sosial medianya. Kemudian talentnya dan sebagainya. Itu perlu ya, supaya apa mereka punya job desk atau punya spesifikasi atau sendiri spesialisasinya sendiri. Apakah tadi kan sudah disebutkan pasti ada hambatan, pasti hambatan itu pasti ada. Tapi bagaimana memotivasinya, makanya di situ ada guru dan ada pendampingan dari PT Klorin tadi. Ya, seperti itu mungkin ya jawabannya. Jadi tidak kalau 9 terlalu banyak boleh, karena dari KADM itu 6 orang, kita runtutkan aja, ciutkan aja menjadi 6 orang spesifikasinya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Teti. Ya, sama-sama.